Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran non-formal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu mendengarkan, memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Dan kompetensi dasarnya yaitu menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik atau berita dan non-berita. Kemudian ada materi pembelajaran, siaran langsung dari radio atau televisi, teks yang dibacakan atau rekaman berita atau non-berita, yang mana berita tersebut ada pokok-pokok isi berita dan penanggapan isi berita. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menuliskan isi siaran radio atau televisi dalam beberapa kalimat dengan urutan yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu menyampaikan secara lisan isi berita yang telah ditulis secara runtut dan jelas. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau tanggapan berdasarkan informasi yang didengar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari indikator pencapaian kompetensi ini yaitu siswa dapat menuliskan isi siaran radio atau televisi dengan topik tertentu dalam beberapa kalimat dengan urutan yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu menyampaikan secara lisan isi berita yang telah ditulis secara runtut dan jelas. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan atau tanggapan berdasarkan informasi yang didengar. Yang terakhir yaitu menanggapi berita dengan menggunakan alasan dan bahasa yang rasional dan logis. Kemudian adapun metode pembelajarannya, yaitu yang pertama ada penugasan, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, keempat unjuk kerja, yang kelima ceramah, dan keenam adalah demonstrasi. Dalam strategi pembelajaran ini ada tatap muka, terstruktur, dan mandiri. Yang mana tatap muka ini merupakan memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, menuliskan isi siaran radio, televisi dengan topik tertentu dalam beberapa kalimat. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan, tanggapan berdasarkan informasi yang didengar. Kemudian yang terstruktur yaitu mencari siaran. Dan kedua yaitu menanggapi berita dengan menggunakan alasan dan bahasa yang rasional dan logis. Dan mandiri yaitu siswa berlatih mendeskripsikan siaran langsung dari radio atau televisi, teks yang dibacakan atau rekaman. Yang kedua yaitu siswa menuliskan isi berita. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang kegiatan awal, yang mana kegiatan awal ini merupakan guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, membentuk kelompok diskusi, yang mana nilai di dalam budaya dan karakternya dapat bersahabat dan komunikatif. Kegiatan ini berisi eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi yang berisi yaitu yang pertama mendengarkan berita tentang bencana alam, misalnya semburan lumpur panas Lapindo Porong Sidoarjo pasca gempa dan tsunami Aceh. Yang kedua yaitu menyampaikan secara lisan isi berita secara bergantian. Yang kedua yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi berisi tentang menuliskan isi berita dalam beberapa kalimat, mendiskusikan isi berita. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi yang berisi yaitu menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui. Dan yang kedua yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. Dan dalam nilai budaya dan karakternya ini menciptakan tanggung jawab terhadap siswa dan siswinya. Dan kemudian kegiatan terakhir yaitu refleksi. Kegiatan refleksi ini berupa guru menyimpulkan pembelajaran. Dan dalam pembelajaran ini alokasi waktunya yaitu 4 kali 40 menit. Sumber belajar, alat dan bahan yaitu radio atau tape. Yang kedua televisi. Yang ketiga yaitu CD salinan berita atau kaset rekaman. Pada penilaian pembelajaran ini ada 2 jenis, yaitu jenis tagihan yaitu tugas individu dan ulangan, dan bentuk instrumen yaitu uraian bebas, pilihan ganda, dan jawaban singkat.